Hello and welcome to Onlights. If you're new here, I'm Shahna Suartono. I'll be your host for this episode. Dan di episode ini, seperti biasa, kita akan memaknai banyak hal. Dan kali ini, tema besar kita adalah Finding Meanings in Frugal Living. Dan aku sudah ditemani oleh Samuel Ray, adalah seorang content creator, author, dan frugal living practitioner. Halo. Thank you, Shana, Halo. for having me. Thank you, udah memperbolehkan aku datang ke sini Thank you sudah datang. karena emang rumahnya tuh menyenangkan banget gitu ya, apalagi di hari agak-agak hujan. Ini kayaknya emang didesain sedemikian rupa ya. Cuacanya ya mendukung sekali untuk rekaman podcastnya hari ini. Iya, dan kayaknya apa ya, kalau kita bicara mengenai budaya Tionghoa kan ada qi-nya tuh. Oke. Untuk feng shui, kayak aku merasa rumahnya tuh enteng gitu loh energinya. Emang mendesain sendiri atau gimana sih, Kosan? Dulu ada arsitek sih, ada teman yang gambarin. Kita sih nggak sampai mikirin feng shui yang gimana, cuman kayak ada sih kayak tangga tuh dihitung. Oh gitu. Terus karena rumah ini tuh ngadap ke tenggara, jadi kita desain supaya matahari sore tuh nggak terlalu panas masuk ke rumah. Gitu. Matahari di sana kalau sore. Gitu. I see. Makanya nyaman banget ya? Ya, glad you say that. Iya, karena emang banyak anginnya gitu. Karena kan banyak banget yang nyari rumah itu lebih ke energinya daripada bentuknya gitu. Dan aku percaya banget sih hal itu. Nah, kita mau bicara mengenai frugal living. Lo banyak banget ngomong juga di sosial media lo. Tapi banyak orang juga yang berpikiran kalau frugal living tuh berarti hidup prihatin ya. Bener nggak? Jadi frugal living itu agak beda sama hidup prihatin ya. Kalau frugal living itu biasanya kita lebih fokus ke mindfulnya, gimana kita pakai barang itu kita punya nggak maximum value dari benda yang kita beli. Kita beli karena kita beneran suka nggak, kita beneran butuh nggak, kita beneran mau enjoy experience ini nggak, gitu. Bukan karena itu ikut kata orang atau karena itu. Di sisi lain kan ada orang-orang yang pokoknya selalu pilih yang paling murah, pilih yang paling ekonomis gitu. Nah itu juga sebenarnya sering disalahartikan sebagai frugal living. Kalau lihat konten-konten di TikTok gitu kan, sering ada yang bilang hidup frugal living dengan 2,5 juta sebulan, caranya gimana gitu. Sebenarnya poinnya bukan di kita bisa sehemat gitu, bukan di sehemat mungkin, tapi kita punya tujuan keuangan, mau ngapain nih di setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan habit kita hidup itu tuh mendukung tujuan keuangan itu gitu. Nah itulah frugal living. Oke, jadi bukan pelit atau hidup prihatin ya? Bukan ya guys. Bukan ya. Nah, jadi perbedaannya berarti apa? Hidup di bawah lifestyle yang bisa dicukupi, bisa diikuti. Ya. Oke. Sebenarnya balik lagi ke goal keuangannya. Kita harus mikirnya dari point of view goalnya dulu. Karena tadi hidup prihatin itu bisa juga datang dari misalkan kita keluarganya keuangannya terbatas misalkan. Terus secara ini noise-nya masuk ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Cantik aja ada buru-buru nyanyi. Oke. Sorry, tadi sampai mana ya? Frugal living, hidup pelit atau tidak? Enggak ya? Oke. Nah, misalkan kita hidup prihatin, itu juga hati-hati kita anggap itu kita hidup frugal. Padahal semata-mata karena terbiasa aja. Karena terbiasa bisa juga dibentuk oleh pola asuh masa lalu yang orang tuanya ada mindset yang pokoknya takut kalau keluar uang, atau mungkin keluarganya dulu memang datang dari kondisi ekonomi yang susah gitu. Itu nggak selalu sehat. Nggak selalu kita save sebanyak-banyaknya terus kemudian nggak bisa menikmati hidup, itu juga nggak selalu sehat. Karena nantinya kan karena kalau kita bicara frugal living, kita harus lihat tujuan keuangan kita. Balik lagi apa tadi, setahun ini mau kemana, 3 tahun ini mau kemana. Dan kalau memang misalkan dalam budget yang udah kita budgetkan, misalkan kita mampu nih membeli benda apapun itu, tiket konser itu atau trip ke Bali atau apa,
ya I would say go for it, beli aja gitu. Jangan juga kita hidup hemat, ngirit sampai nggak bisa nikmati hal-hal yang kita mau nikmati dalam hidup. Nyiksa diri gitu Nyiksa ya. diri. Oke. Nah, tapi gue tertarik lo ngomongin latar belakang. Gue pengen tahu sedikit gitu deh. Kapan lo benar-benar merasa kalau frugal living is for you gitu? Lo berangkat dari keluarga seperti apa sih sampai lo merasa, oke, gue nggak apa-apa hidup di bawah lifestyle yang seharusnya gue bisa gitu. Jadi kita tuh menemukan lifestyle ini sebenarnya karena pola pikir gue dan istri ya. Jadi gue termasuk orang yang sebenarnya nggak terlalu perhatian soal keuangan. Gue ngerasa kayak ya udah ada uang dipakai gitu. Kalau istri gue tuh mungkin karena latar belakangnya keluarganya cukup ekonominya challenging lah. Papanya pernah punya usaha tapi habis itu drop usahanya, terus dia sempat harus hidup jual mobil segala macam kemana-mana. Ada masanya mereka susah gitu keluarganya, jadi mungkin ini membekas buat Klau dan Klau istri gua, dan akhirnya dia dia juga waktu kuliah kan anak beasiswa, jadi Klau itu kami ketemu di Jepang, kemudian waktu kuliah itu dia cuma bawa uang kalau nggak salah berapa ya, $500 atau apa gitu. Pokoknya sedikit lah, dan itu dia harus bertahan sampai dia selesai kuliah 4 tahun gitu. Artinya kan dia harus kerja di Jepang part time untuk memenuhi kebutuhan hidup dia sendiri. Jadi papanya nggak kirim uang sama sekali. Sementara aku yang masih ya udah dapat bulanan. Jadi aku jauh lebih rileks gitu. Nah, ketika kita pacaran ketemu, kita tuh kayak mungkin dari sisinya Cloud tuh dari upbringing yang seperti itu, dia merasa setiap sen uang harus dihemat, setiap rupiah tuh harus ada tujuannya. Sementara aku yang kayak happy go lucky aja gitu. Ini gimana? Santai, kan udah kerja nih, udah punya uang, kita harus bisa nikmati segala macam. Jadi akhirnya ada tarik ulur. Tentunya akunya juga belajar gitu, kadang melewati lah usia 20-an yang kepengen ya beli sepatu dari Itali, kepengen beli tas yang seperti apa, dan kebeli juga gitu. Mengumpulkan uang dulu saat itu. Saya mengumpulkan uang dulu saat itu. Tapi akhirnya kita sampai di satu titik di mana kayak kita sebenarnya hemat-hemat ini, kita sebenarnya memiliki budaya berhemat ini tuh tujuan akhirnya itu apa gitu. Kita mau lakukan apa dengan uang yang sudah kita hemat, dan akhirnya kan namanya karir itu kan nggak stagnan ya. Lama-lama kan membaik, lama-lama kan kita sama-sama dipromosi, sama-sama dapat tanggung jawab lebih besar, gaji juga meningkat segala macam. Kan lama-kelamaan ya uangnya jadi banyak juga gitu. Iya sih, tapi kan banyak juga kebutuhan hidup yang lain, punya anak harus sekolah gitu. Betul sih, cuman kita tuh kayak apa ya? Jadi aku tuh pernah ketemu financial planner. Waktu itu kita ada di tahap di mana mau punya anak, terus kayak pengen nih mempersiapkan dengan lebih detail biaya kuliah anak sampai nanti anaknya ya dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Kira-kira biayanya berapa? Terus ini di posisi kami udah financial independence retire early. Kalau teman-teman nonton konten aku suka cerita aku udah FIRE di usia 33 tahun lalu. Nah itu di momen itu Hana tuh umur 2-3 tahun gitu. Kita kepengen mempersiapkan dia punya masa depan, dia punya kuliah. Nah, kita ketemu sama financial planner ini, terus hitung-hitung, oke, untuk kuliah kalian butuh segini, dananya kalian bisa siapin, masih ada waktu, karena masih ada mungkin at least 14-15 tahun lagi untuk nabung. Terus financial planner nanya, tapi selain kuliah nih, oke, kuliah udah beres, one big chunk of expense. Kalian sendiri kepingin apa dalam hidup gitu? Kaliannya as in aku sama Klau gitu. Aku sama Klau. Terus kita tuh bingung lama banget di call itu, sampai akhirnya financial planner-nya ikut bingung, karena kami bilang ke dia, kami tuh merasa hidup kami sekarang udah jauh di atas ekspektasi kami dibanding saat kami mulai kerja dulu. Kayak kami tuh nggak pernah punya mimpi bisa punya rumah yang sudah dibayar lunas, bisa punya mobil dan segala macam. Maksudnya kami udah cukup nyaman gitu. Jadi balik lagi ke pembicaraan tadi ya, uang ditumpuk lama-lama banyak gitu. At that point,
usia kami mungkin in our early 30s. Ini jadi ceritanya agak mundur nih. Tadi kan ketemu financial planner di usia 33, ini 30 belum kepikiran gitu ya. Nah, uang tuh nggak dibawa mati gitu. Kita kan akhirnya kepikir kan gitu. Iya, kamu di satu sisi kamu hemat-hemat, nggak mau nikmati hidup. Di sisi lain akunya juga kayak nggak happy gitu. Merasa kamu tuh ngekang aku, ini kamu tuh maksudnya istriku gitu ya. Kita nih kayaknya perlu ketemu di satu kesepakatan nih, di satu keseimbangan yang kita berdua sama-sama bisa goalnya mengarah ke situ. Nah di saat itulah kebetulan itu tahunnya 2020 lagi COVID. Mungkin banyak teman-teman juga yang ngalamin financial awakening. Jadi di 2020 itu aku spiritual sih lebih. Kamu spiritual ya? Kamu spiritual 2020. Ditampar sama realita. Kalau di 2020 kita kan posisinya ngantor kan. Kita kan kantoran, jadi income tetap stabil. Puji Tuhannya waktu itu. Tapi kan pengeluaran turun jauh. Karena kan nggak commuting, nggak jajan, nggak nonton, di rumah terus gitu kan. Terus berasa banget ini what do we have to do with all this excess money gitu at that time. Terus mulai banyak nonton video YouTube, mulai banyak waktu untuk belajar tentang keuangan. Ya belajarlah tentang frugal living ini, belajar tentang financial independence, retire early. Yang intinya tuh adalah matematikanya untuk menghitung kapan kita bisa retire, kapan kita bisa pensiun. Terus kita coba ngitung dan kita coba kira-kira gitu dengan lifestyle yang segini. Kayaknya nggak terlalu jauh nih untuk bisa nabung untuk mencapai angka itu, karena kami sendiri by design tuh udah hemat, udah pada saat itu posisi udah manajer, udah senior manager, kita dapat allowance mobil dan supir gitu. Di kantor kebetulan bisa diambil, kebetulan di kantor bisa diambil mentahnya. Ya udah, aku ambil mentahnya, kita tetap naik bus ke kantor, kita tetap bawa bekal ke kantor. Jadi benar-benar we really scrimping pennies gitu at that time, yang benar-benar ya udah semua rupiah kita bisa save, kita save. Nah, dan karena memang pola menabungnya sudah seperti itu dan hidupnya sudah sederhana, kita bisa lihat, kayaknya bisa deh kita FIRE nih mungkin umur 35, 36 tercapai gitu. Kita waktu itu umur 30 waktu itu. Dan itu akhirnya jadi goal baru yang bikin aku sama istri tuh kompak dan yaudah yuk kita achieve FIRE nih sama-sama. Jadi coming back to your first statement tadi bilang bahwa hidup prihatin segala macam. Iya itu bagus ya, itu bagus. Tapi kalau dalam konteks FIRE atau frugal living, kita punya goal keuangannya nggak gitu. Kita punya goal harus atau harus benar goalnya, apa yang mau dicapai, atau sekedar ya hidup prihatin aja, itu sebaiknya jangan ya. Nah, tapi aku penasarannya gini, untuk melepaskan diri dari sebuah keinginan seperti hidup nyaman gitu ya. Let's say punya supir gitu, kemana-mana kan gampang ya punya driver gitu. Hal seperti itu harus di-train tiap kali kah, atau bagaimana sih bisa menjalani hidup ini dengan kita harus stay di bawah lifestyle yang kita bisa afford gitu, dan tidak ada keinginan untuk upgrading lifestyle-nya gitu. Kalau yang works ya buat kami berdua itu karena kami punya komunikasi yang terbuka antara pasangan suami istri, dan selain komunikasi kami juga jadinya punya sistem di mana hampir segala sesuatu itu dalam hal keuangan itu terjadi secara otomatis. Pertama mungkin ngomongin keterbukaan dulu. Jadi keterbukaan ini di keluarga kami itu aku setiap sen yang keluar, setiap rupiah yang keluar, itu bondnya aku bawa pulang. Bondnya aku bawa pulang, taruh di mejanya Claudia yang nanti bikin laporan keuangan akhir bulan, dikirim Google Docs-nya ke aku untuk kita review berdua gitu. Jadi terbuka, termasuk misalkan itu 1 sen pun tuh ya? Setiap sen. Ya ada lah, misalkan kayak kita mau top up kartu tol, ya udah sekali top up 500.000 kan repot juga ya kalau bayar tol 3.500 di Bintaro Viaduk kumpulin gitu kan repot, dia juga nyatatnya repot, jadi yang dicatat ya gembolannya gitu sekali top up. Tapi jadinya tadi mau cerita termasuk yang hobi. Jadi termasuk misalkan aku mau beli kaset PS baru, kalau mau beli sepatu baru atau tas baru, kita ada namanya budget happy gitu. Jadi kalau punya budget happy, aku punya kantong budget happy, itu kita udah nggak
ngerecokin satu sama lain. Artinya, kamu kok beli baju itu sih, itu terlalu terbuka atau itu gimana? Aku nggak suka modelnya. Terserah, pokoknya kamu suka dan masih ada duitnya di dalam budget happy-happymu. Iya, jadi terserah Beli dia. aja itu, beli aja yang penting dicatat. Gitu. Aku pun begitu. Nah, aku sebagai bapak-bapak, ini sebenarnya agak tidak adil nih. Kenapa? Karena biaya servis mobil dimasukin ke budget happy-happy aku. Itu bukan buat happy-happy. Padahal nggak happy loh ya, padahal nggak happy. Meskipun bapak-bapak suka ke bengkel tuh entah kenapa ya. Perasaan bengong di bengkel itu mungkin membuat kita lebih rileks mungkin, tapi ya, Bener. tapi Me ya time, si me time. me time, nah itu masuk tuh ke dalam budget happy aku. Nah itu keterbukaan. Jadi keterbukaan secara, satu lagi aku mau ceritain itu kalau kami check out e-commerce. Jadi e-commerce-nya itu satu akun login dari 2 handphone. Oh, oke. Akun yang sama. Jadi aku masukin ke awalnya tuh berawal dari ada aplikasi yang bisa ngasih kita poin kalau kita belanja lewat aplikasi itu dulu. Oke. Yang kalau bahasa Indonesianya belanja kembali. Oh, Shopback udah ntar dikat aja biar ngerti. Jadi aplikasi ini adanya di handphone Cloud gitu. Terus dia bilang, aku mau kumpulin dari sini supaya poin kita banyak. Ya udah terserah, jadi disatuin aja gitu. Tapi lama kelamaan nggak ada poin pun karena udah ada habit. Jadi ya udah kita saling check and balance aja gitu. Tiap kali aku belanja masukin keranjang dulu terus nanti didiskusikan. Jadi hal-hal kecil yang seperti ini akhirnya mau nggak mau bikin kita nggak ada ruang gerak untuk nakal gitu kan. Maksudnya tiba-tiba ada rekening rahasia. Aku sih nggak ada ya, nggak tahu istriku, mudah-mudahan nggak ada. Untuk menyembunyikan apapun itu gitu. Dan karena terbiasa terbuka, jadi akhirnya ya udah kita juga jadi berusaha menghargai pasangan gitu ya. Maksudnya kita nggak ngejudge, artinya dia mau baju kayak gimana, mau sepatu kayak gimana, ya itulah dia yang atur lah gitu. Karena dia juga orang dewasa yang sudah punya discerning knowledge untuk bisa atur, ya dia atur aja sendiri. Saling paham gitu. ya. Jadi ya mungkin sistem. Nah kalau untuk keinginan, keinginan tuh pasti ada terus. Jadi bukan berarti kita sering bikin konten frugal living, kami udah kebal dari keinginan. Pasti masih pengen ya. Masih. Barang gadget baru. Betul. Gitu ya. Betul masih. Tapi ya itu ya karena ada komunikasi yang terbuka dan sistem tadi di mana semua aliran uang tuh tercatat dengan rapi. Jadi at this level kami udah misalkan mau beli apapun yang baru itu ya kita tinggal lihat budgetnya masih ada apa enggak, wise nggak kalau beli tahun ini atau mungkin bisa ditunda ke tahun depan dan sebagainya. Oke, jadi memang tujuannya untuk bersama gitu ya, nggak lagi sendiri-sendiri karena memang sendiri-sendirinya udah ada di happy-happy tadi ya. Betul. Aku pernah baca quote atau apa gitu yang dia bilang freedom itu paradoks. Jadi freedom is actually a paradox. Semakin kita semaunya sendiri, semakin kita nggak mau diatur, justru hidup akan semakin susah. Tapi semakin kita membatasi diri, artinya oke, saya mampu sih beli mobil sport 2 pintu misalkan, tapi saya maunya tiap bulan saya hidup segini aja. Dan bulan berikutnya. Mau ngapa-ngapain itu jadi gampang gitu. Karena saya tahu saya cuman boleh habisin uang segini nih tiap bulan. Meskipun saya punya lebih banyak dan lain sebagainya, tapi secara sadar saya mutusin cuman pegang sendiri. Dan bagi saya itu artinya literally nggak ada uang di rekening. Pokoknya rekening kosong gitu. Semua kartu kredit atas nama istri saya misalkan gitu. Karena saya lebih gampang digoda oleh itu kaset PS baru, ada game baru gitu. Paham. Jadi secara sadar membuat sistem di mana saya nggak pegang uang, saya nggak bisa diganggu oleh ya godaan-godaan apapun itu, yang mau goda juga nggak ada uangnya, jadi ya udah gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin frugal living dan FIRE yang memang sudah dicapai gitu oleh Pak Sam, itu kan butuh kemapanan emosi, kemapanan ego. Betul. Nah, apakah ada tantangan untuk menaklukkan si ego ini? Karena mau tidak mau sebagai manusia, apalagi kita hidup di Jakarta gitu, banyak sekali kan yang sebenarnya menyentil gitu. Ada nggak satu kisah yang kesannya saat itu kok ego gue kayak kesentil nih gitu? Masih sih, misalkan sampai sekarang pun kita terus kalibrasi antara berhemat dan menikmati hidup tuh masih banget.
Misalkan ini baru minggu ini sih kita lagi persiapan mau ke luar negeri gitu ya, mau ke luar negeri. Terus kami tuh planner banget, jadi semua kalau bisa di booking in advance, tiket semua udah Nice. selesai in advance. Nah, ada satu kota yang lumayan mahal. Kita tahu lah ini spendingnya bakal gede-gedean di kota ini, dan Klau itu berusaha menghemat gitu, berusaha ngerem. Ya udah kita tinggalnya di ini aja, di dalam satu Airbnb yang posisinya tuh dekat sama airport. Karena itu kebetulan udah kota terakhir, kita udah mau pulang ke Indonesia ceritanya. Di kota itu kita mau karena juga biayanya nginepnya ongkosnya murah di situ gitu. Nah tapi terus aku lihat ini agak jauh loh dari pusat kota gitu. Tiap hari kita harus ke pusat kota 1 jam, habis itu sore pulang lagi 1 jam lagi. Ribet gitu. Jadi jauh gitu kan. Terus itu ya belum selesai sampai sekarang nih. Kita masih akhirnya cari hotel yang lain. Begitu cari hotel yang lain, dia tetap ingat hotel yang pertama tuh yang lebih bagus, yang aku udah cari itu lebih bagus. Ya tapi kan di hotel baru ini commuting time-nya cuma 20 menit nih ke tiap tujuan wisatanya gitu. Tapi dia merasa ya buat Klau lebih penting untuk menghemat uangnya gitu. Kalau buat aku mungkin lebih penting buat menghemat waktunya. Jadi gontok-gontokan kayak gini masih terjadi sih, masih terjadi sampai sekarang. Cuman apa ya? Mungkin enaknya kita tuh udah terbiasa untuk apa aja diomongin. Ya tapi kami masih belajar ya. Kadang-kadang juga ketika apa aja diomongin tuh kadang-kadang discussion-nya jadi panas, terus kita harus take a break dulu gitu. Yeah, that's marriage. It's something we have to learn, benar, as we all know ya. Tapi the good thing that I think we learn adalah ketika semuanya dikomunikasikan secara terbuka dan kita ngelihat uang itu ya udah sebagai alat aja yang kita kelola sama-sama, bukan sebagai power gitu. Oh, kan uang aku yang menghasilkan nih gitu. Ya enggak kayak gitu. Dalam pernikahan Tuhan bisa berkati satu keluarga tuh dari suaminya yang menghasilkan, dari istrinya yang menghasilkan. Yang penting ketika udah di dalam kantong pundi-pundi keuangan keluarga, dikelolanya sama-sama. Gitu. Jadi satu wadah bersama ya. Kalau dari faktor eksternal gimana, Pak Sam? Misalnya nih, ada nggak yang pernah kayak, kok udah senior manager tapi masih kayak naik angkot ke kantor, itu mungkin nggak? Maksudnya pernah nggak terjadi? Ada banget sih. Jadi dulu si Klau itu kan kantornya di Alam Sutra. Terus mobil kan kami cuma satu. Nah mobil ini aku yang bawa karena kantorku di Pasar Minggu. Dan aku suka nyetir gitu. Aku suka nyetir. Daripada mobil nggak dipakai, rusak di rumah, ya udah kita pakai mobilnya. Nah Klaunya ke Alam Sutra naik bus. Busnya harganya 10.000, warnanya merah. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu. Naiknya dari pintu tol. Nah terus dia pernah ditanya gitu, suaminya mana, kok nggak nganter gitu. Waktu itu lagi hamil Hana tuh, 2018, 2019, hamil gede, naik bus gitu. Ngapa kok suaminya nggak nganter segala macam. Nah, menariknya dia jawabnya enteng aja si Klau. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, suami saya kerja di Jakarta, mobil dipakai dia, saya senang naik bus. Menurut saya naik bus tuh, udah busnya AC, saya bisa tidur lagi di dalam bus. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir, bisa baca buku, ngapain, turun, tinggal naik ojek, udah sampai kantor gitu. Mungkin ini juga watak kali ya, maksudnya kepribadian kita ya, emang dua-duanya tuh, ya udah, orang mau ngomong gitu, ya udah nggak apa-apa lah. Iya. Gua nggak makan dari omongan orang gitu. Gitu. Nggak makan dari omongan orang, guys. Oke. Lalu aku juga pengen tahu. Spiritual jawaban gue. Enggak, itu justru spiritual sekali ya. Justru kembali ke diri sendiri dulu gitu. External validation, ya kalau kita mau terus-terusin ikutin, ya ribet ya hidup ini gitu. Kan hidup buat diri sendiri pastinya sama orang-orang yang kita sayangin. Nah, kalau gitu pengen tahu juga, apakah menurut lo frugal living nih membuat lo lebih dekat dengan kesadaran hidup, atau bagaimana secara filosofi mengartikan si frugal living ini? Karena kan kembali lo ngomong tadi, uang itu adalah tool. Gue juga sangat berpikiran seperti itu gitu. Tapi banyak sekali orang yang mengidentikan uang itu sebagai power juga gitu. Katanya
money can buy happiness gitu. If you know where to shop. Oke. Nah, Toko yang mana? Gitu. toko yang mana nih? Bisa. Nah, kesadaran hidup apakah yang diajarkan lewat mengatur finansial seperti yang sudah lo lakukan? Jadi keuangan itu saat ini buat kita ya cara kita mengelola hidup aja gitu. Gimana kita punya, sekarang kan misalkan udah nggak ada active income seperti waktu dulu ngantor. Jadi gimana caranya dengan uang yang sudah ditabung di titik fire ini, kan kalau di teorinya katanya cukup untuk 30 tahun hidup at least gitu. Kalau nggak mau bekerja lagi. Nah, gimana caranya kita bikin teori itu jadi kenyataan gitu. Jadi ya udah day to day mengelola uang itu dengan kesadaran penuh bahwa ini bukan ngelihat nominal yang besar ini ada di rekening berarti lu jadi orang kaya, bukan, tapi this is something you have to manage and you have to allocate for every stage of your life. Nanti anak lu mau kuliah butuh uang, nanti mungkin hari tua lu akan mulai sakit-sakitan butuh uang, gimana caranya tiap tahun bisa dapat return sekian dari uang yang udah dimiliki gitu. Jadi uang itu ya kembali lagi jadi tadi ya alat gitu untuk bisa make sure hidup kita bisa sustain moving forward. Oke. Nah, meskipun lo sempat bilang ke gue kalau I don't think I'm that spiritual gitu ya, lebih praktikal kan lo bilang orangnya. Tapi melatih diri untuk selalu bilang cukup, that's a pretty hard thing to do gitu ya. Dan menurut gue kalau landasan spiritual dan landasan yang paling fundamental lo belum miliki, kayaknya sulit deh untuk melatih kapan merasa cukup. Kalau menurut lo, setelah sudah melewati dan mencapai si fire ini, dalam praktek frugal living, bagaimana itu mengajarkan lo untuk ngomong, kayaknya gue cukup segini deh, kayaknya gue nggak perlu deh beli tas mahal atau beli si gadget terbaru gitu. Lewat ini aja, lewat kalibrasi terus sama pasangan. Kan kita jalanin ini berdua kan. Jadi pertanyaan yang sering aku tanyain ke istri adalah, kamu happy atau enggak? Kamu happy atau enggak dengan spiritualmu, dengan kondisimu, jiwamu happy, dan dengan ya our physical surrounding gitu. Perlu nggak kita beli mobil baru atau rumah perlu dicat lagi nggak atau apa gitu. Jadi selalu ada proses check and balance. Yang terjadi, ironically, karena kami disiplin, karena kami kan orang berpikir, oh kita spiritual, kita harus let go of everything, we have to achieve, cukup dengan kita mungkin semedi di gua sampai tumbuh jenggot gitu kan, kalau orang mikirnya gitu kan. Tapi kalau gua tuh justru dengan gua disiplin banget, dengan gua kayak semua dicatat, semua di ini, jadi kita tuh bisa anytime we want to look in the mirror and see our finance, it's just a click away. Tinggal buka Excel, mau lihat angka net worth gua 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, kita punya semua. Dan justru dengan lihat angka itu, nah ini mungkin orang nemuin cukup beda-beda ya. Cuman kan ada yang bilang, gila lo bikin catatan keuangan tiap bulan ribet banget, lo ribet dicapai gitu. Tapi justru kalau udah punya datanya panjang ke belakang, lihat angka net worth lo 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, bersyukur lo. Bersyukur kayak, gila ya, dulu gua segitu, sekarang gua ada di sini, Tuhan pelihara gue ya, hidup gue dijagain ya sama yang Maha Kuasa gitu. Ada aja ya rezeki ya datang gitu. Jadi kayak jadi ada rasa cukup ya, terus juga ada rasa optimis juga. Ya kita udah dipelihara sampai sejauh ini, masa sih nanti Tuhan nggak sambung rezekinya, Tuhan nggak berkati lagi gitu. Jadi itu bersyukur dengan lihat Excel, bukan dengan meditasi di gue lihat Excel guys. Stres nih lihat Excel. Oke. Tapi itu menarik sih kalau bicara mengenai ya itu ya, orang merasa oke, ternyata koneksi batin lo terhadap Tuhan justru muncul di Excel gitu ketika memang sudah merasa oke, gue memang dijaga selama ini gitu dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan gitu sampai sejauh ini gitu. Dan I think that's very enlightening ya untuk orang-orang yang mungkin masih sulit untuk menjaga ego atau pengeluaran gitu. Karena jujur gue itu ada beberapa hal yang gue nggak bisa nahan sampai sekarang, Kosem. Salah satunya adalah buku. Gue bisa sangat hemat gitu. Kalau when it comes to fashion misalnya, gue tuh bisa gitu. I don't need all of that gitu. Tapi giliran gue ngeliat buku,
beli gitu. Dan itu hal yang masih menurut gue harus gue perbaiki ya gitu, dan harus ditahan when to stop-nya itu loh. Udahlah cukup gitu. Orang bilang kan ada money dial ya. Jadi money dial nih konsepnya siapa ya? Gue juga lupa, penulis dari luar negeri. We all have areas in our life di mana kita pasti bakal keluar uang gitu. Kita bakal ya udah splurge di sini gitu. Dan kayaknya ya buat lo mungkin buku, buat orang lain mungkin makanan apa, dan it's okay as long as katanya sih ya itu ada budgetnya. Nanti budget gedean mungkin di akhir tahun atau di akhir bulan nggak ada nih. Itu dianya gitu. Itu dianya ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya it's journey kan. Iya. Dan waktu gue nulis buku pertama gue, jujur yang paling sulit juga adalah confronting diri gue secara finansial gitu. Ada banyak hal yang gue tuh kalau gue tuh melihat angka tuh agak siwer gitu orangnya, jadi gue tuh jarang mengkonfront diri gue secara finansial kan, even though kayak ya udah I'm working gitu, I can afford this and that gitu, tapi gue kadang-kadang nantiin, tapi makanya gue tetap nulis mengenai kesehatan finansial, karena menurut gue mendasar sekali ketika lo sudah merasa nyaman secara finansial dan lo tidak merasa kekurangan untuk lifestyle yang lo miliki gitu, dan itu menciptakan rasa safe kan, rasa safe, jadi lo juga akan lebih bisa berkreasi untuk hal-hal yang mungkin nggak pernah lo pikirkan sebelumnya gitu. Dan I think melihat itu juga sebagai tool dan hubungan yang spiritual, karena gue mikirnya juga once I have enough money, I can help a lot of people juga kan. Bukan berarti itu harus menjadi milik kita sendiri gitu. Mungkin poin yang mau gue tambahin soal spirituality gini, ketika gue mau ngejar FIRE itu gue pikir itu gue jadikan tujuan hidup gue gitu. Pada saat gue ngejar, oke, angkanya sekian, gue mau sampai angka sekian di umur 35, oke, nabung rajin gitu. Nah, di kepala gue pada saat itu hanya yaitu jadi tujuan hidup, dan yang lain nggak penting gitu. Which is bagus pada saat itu karena gue jadi fokus nabung, jadi less konflik sama wife karena kita sama-sama punya goal yang sama gitu kan. Tapi setelah tercapai, nah ini menarik. Senangnya itu cuman sebentar. Oh ya? Senangnya cuman sebentar. Jadi, oke, tercapai, yes gitu kan, di rekening ada nih angka sekian gitu. Tapi habis itu, ya udah, it's just a number that sits there in your computer. Sekarang apa ya? Sekarang kamu kan tetap hidup, kamu tetap harus beraktivitas, kamu harus tetap kasih makna buat orang lain, buat dunia ini. Ya, itu tuh harus tetap dicari gitu. Dan gue sering analogikan ini dengan kita main game, udah tamat, tapi gamenya masih bisa dimainin kan, ada side quest-nya. Cuman karakter yang lo mainin tuh udah ibaratnya tadinya dia warrior, udah kuat banget. Mau ketemu monster apapun sekali gebuk menang, jadi nggak menarik lagi gitu. Jadi it's time to pursue the higher calling gitu. Sekarang apa yang dicari? Yang jujur sampai saat ini gue juga masih nyari. Jadi sekarang tahun berapa? Tahun keempat, masuki tahun keempat FIRE, gue masih nyari apa ya? What's the next thing gitu. So mungkin word of caution aja buat teman-teman yang juga nonton ini, dan yes, FIRE is for me. Gue resonate dengan Samuel Claudia, gue kepengen juga achieve my FIRE number usia sekian. Jangan lupa untuk mikir setelah FIRE mau ngapain gitu. Kalau bisa dari sekarang udah dipikirin juga gitu. Karena ya when you reach the FIRE number, you will realize that that's really not the goal at all. Uangnya cuman balik lagi tool. It's just something that we use to live our life. Tapi hidup lu sendiri tetap harus punya arti buat orang, punya makna buat orang, dan itu jauh lebih susah daripada ngumpulin angka FIRE-nya. Oh iya. Percayalah, bener. Iya, karena memang jadinya pencarian kayak pencarian jati diri atau pencarian misi hidup itu ya, yang akhirnya naik level gitu. Ini menarik sih untuk dipikirkan lagi ya, kalau misalnya memang sudah reach itu semua. Tapi nggak pernah kepikiran, sejak udah reach nih, berarti it's time to splurge gitu. Enggak sih, karena apa ya? Kita tuh mungkin udah terbiasa dengan gaya hidup yang sekarang. Udah merasa cukup, dan nggak merasa selama ini tuh kita menghukum diri sendiri gitu loh. Iya. Jadi kayak aturan yang dibuat sendiri juga ya. Kita udah sama-sama orang gede, sama-sama udah ngerti kayaknya ini this is how we live our life. Dan mungkin juga karena
kita ngelihat juga di sekeliling teman-teman kita yang mungkin net worth-nya jauh di atas kita, kekayaannya jauh lebih kaya dari kita gitu. Kami punya beberapa teman yang seperti itu. Ya dalam pergaulan kita nggak lihat mereka tuh kemudian jadi apa sih hal-hal dalam hidup yang mereka splurge gitu. Oh ya mungkin rumahnya lebih bagus dari kita, mungkin mobilnya lebih bagus dari kita. Tapi di luar itu mereka makan tetap 3 kali sehari. Iya. Mereka punya apa namanya anak tetap pergi sekolah, ya sekolahnya lebih mahal mungkin dari kita. Tapi at the end of the day lihat mereka apa ya, lifestyle yang mereka beli karena uangnya lebih banyak itu cuman jadi aksesori aja gitu loh, enabler ya, tool sekali lagi dalam hidup mereka. Tapi hidup mereka ya manusia biasa juga, human seperti kita. Jadi aku nggak ngerasa ada keinginan untuk apa ya, membuktikan diri untuk beli sesuatu yang aku selama ini nggak bisa beli. Enggak sih, belum ada sih. Belum ada. Baik. Tapi ada juga yang bilang mungkin Kosem belum nyampe umurnya, nanti udah 40, mungkin 50, puber kedua bapak-bapak katanya nanti kepengen yang nggak tahu, kita lihat aja ya. Ya itu namanya tahapan hidup, nggak bisa dipercepat juga kan. Udah ditungguin aja, dilihat nanti seperti apa. Gue pengen juga ngobrolin tentang money psychology. Menurut Kosem, seberapa besar sih hubungan antara frugal living sama kesehatan mental? Menurut lo, this lifestyle memberikan lo apa? Memberikan gua ya rasa sadar dan cukup bahwa sebenarnya apa yang gua punya itu udah cukup, udah bisa untuk bikin gua happy. Kan tadi kita bahas freedom is a paradox ya. Semakin kita semaunya sendiri, justru kita semakin matanya semakin jelalatan gitu. Kayaknya semua mau dibeli, semuanya nggak cukup. I want something bigger, I want something better. Tapi ternyata kan hidup nggak kayak gitu. Ya setelah kita beli satu handphone yang model baru, nanti tahun depan pasti keluar model yang baru. Mobil juga begitu. Kita pikir ya mobil Jepang jadi mobil Eropa, nanti jadi pengen helikopter, jadi pengen apa gitu ya. Jadi susah sih ya markirnya kalau di mana nggak tahu. Akan ada terus lah gitu keinginan-keinginan itu. Dan sorry, bisa ulang nggak pertanyaan tadi? Tadi hubungannya frugal living sama kesehatan mental. Oh iya. Iya, dengan aku secara sadar bilang bahwa ini cukup. Godaan itu ada gitu untuk upgrade lifestyle, pasti ada. Tapi ketika kita mengamini bahwa yang sekarang udah cukup, ya jadi lebih mudah untuk ya udah, kalau udah mulai datang konten-konten flexing, kita ya udah tutup dulu handphonenya, mungkin hirup udara segar dulu, olahraga dulu gitu. Oke, tapi terpapar ya tetap ya sama flexing ya? Pasti tetap terpapar. Oke. Nah, gue juga waktu kemarin kita ngobrol, lo sempat bilang kalau sebenarnya tuh gue nabung untuk membeli sebuah kebebasan. Dan gue suka sekali statement itu, di mana kita kan selalu mikirnya, oh berarti lo menyiksa diri gitu kalau misalnya lo nabung banget gitu ya. Tapi sebenarnya kan you're buying yourself something gitu, memberikan hadiah kepada diri lo dengan kebebasan finansial itu gitu. Tapi kalau lo sudah mencapai si fire ini, gue pengen nanya sekarang, lo sudah bebas dari apa sih? Bebas dari mungkin ya yang paling berasa ritme hidup sekarang beda. Artinya gue bisa bangun, gue nggak bisa bilang gue bisa bangun jam berapa aja karena anak gue sekolah, jadi harus bangun bersama anak sekolah. Tetap cuman waktu mungkin setelah ngedrop anak sekolah tuh gue bisa pakai untuk olahraga, gue bisa pakai untuk nulis, apapun yang gue mau, karena ibaratnya yang tadi Ines bilang kan, gue sudah membeli sesuatu, yang gue beli itu adalah waktu gue sendiri gitu. Yang tadinya waktu itu kita berikan kepada our employers ketika kita kerja, kita dibayar dengan gaji, artinya kan kita berikan waktu kita. Nah sekarang ibaratnya waktunya udah milik gue sendiri, terserah gue mau gue pakai buat apa. Percakapannya jadi bukan tentang misalkan ada opportunity untuk make money gitu. Ada klien yang mungkin dia non-profit datang gitu, aku mau undang Kosem tapi budgetnya sekian gitu, below the usual rate card. Aku jadi bisa lihat, oh it's not so much about the money anymore, tapi do I believe in the value of the organization, do I believe in the relationship with that person,
Jadi nggak lagi mengukur uang semata-mata dengan Dari waktu uang aja gitu. Oke. Dengan uang aja, tapi Benar. dari waktu dan lain sebagainya. Oke, tolak ukurnya jadi banyak ya? Yes, I yes, see. gitu. Dan itu adalah freedom buat lo? Itu freedom sih buat gua. Oke. Jadi kalau misalnya lo lihat orang yang oke lo kaya raya banget, tapi lo menghabiskan waktu setiap hari 12 jam kerja, you don't think that's freedom? Kayak, Ya, untung lu nggak sebut nama orangnya ya. Seperti di telepon ya. sempet gue sebut ya? Jangan sebut. Jadi lo... Udah, gue udah bisa jawab. Oke, lo udah bisa. Iya, menurut gue itu bukan freedom sih. Karena freedom, ya balik lagi. Satu-satunya resources yang we cannot make more of is time. And we don't know how long we have until the day we die gitu kan. We live in borrowed time. Betul. Jadi kita pikir uang bisa dicari. Waktu nggak bisa cari loh. Waktu nggak bisa beli di toko, tuker sama apa nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya ya currency yang paling bernilai itu bukan rupiah, dolar Singapura, tapi ya waktu kamu. Gitu. Jadi investment lo sekarang apa? Investment gua waktu ke mungkin ya yang paling valuable dan paling susah diukur yaitu waktu ke keluarga dan ke anak gua. Berada bersama dia, ketika dia pulang sekolah gue selalu jemput, ketika dia ada kegiatan gue yang nganter-nganter kemana-mana, gue bisa flexing gue adalah yang nganter suster, gue dong yang nganter bapaknya doang. Gitu. Beda flexingnya gitu. Oke. Mungkin jangan tersinggung ya. Tapi kalau mungkin banyak orang yang flexingnya merasa di situ, mungkin akan lebih banyak bapak yang sadar untuk terlibat di dalam pengasuhan ya. Iya, sayangnya kan kita nggak secara natural sadar bahwa yang paling penting itu sebenarnya waktu kita, waktu dan kesempatan kita, hadir, berkarya dan melakukan apapun itu kan, karena kita secara konsisten kan memang di engineer oleh sosial media, oleh media untuk percaya bahwa kamu harus terlihat ini, pakai baju ini, kamu harus beli ini, beli oleh sepatu kapitalisme ini. sih itu. Betul. Begitu. Jadi gimana nih? Apa sayap kiri nih ya kayaknya podcastnya. Oke, sebelum kita ngomongin filosofi lebih lanjut, mungkin kita balik ke hal-hal yang praktis yang bisa mungkin lebih applicable gitu ya. Kalau bicara tentang satu kebiasaan kecil yang mungkin menurut lo paling berdampak dan realistis untuk orang bisa mulai coba, itu apa? Tadi budgeting dulu deh. Budgeting aja. Jadi day to day itu ya. Day to day. Kalau lo males ngumpulin struk, ada kok caranya lo foto pakai aplikasi nanti langsung masuk. Ada misalkan orang yang dia mau selalu bayarnya pakai kartu kredit aja supaya tercatat di balance kartu kredit, bisa juga. Mulai dari situ aja. Jadi nggak usah mulai dari bahkan nggak perlu mengurangi apa-apa dulu. Kan orang bilang jangan, ada buku bilang latte factor kan. David Bach bilang sebenarnya apa itu? Latte factor tuh maksudnya di US latte itu harganya berapa? Misalkan $10 gitu. Dengan save up $10 tiap hari lu nanti akhir tahun dapat berapa gitu. Nah, mungkin itu second step-nya setelah kalian udah punya pencatatan keuangan. Oke, jadi tracking dulu aja. Benar, tracking dulu aja tanpa harus mengubah gaya hidup apa-apa. Karena kita juga kalau dibilang semua orang harus cut on latte, sulit juga. Ada juga yang buat dia lebih gampang untuk cut on apa? Lu suruh cut on books misalkan susah itu kan, karena it's your thing gitu. Jadi ya mungkin first step catat dulu aja, catat supaya kita bisa tahu sebenarnya pola pengeluaran kita kayak apa. Oke, nah paling sulit tuh biasanya konfront itu ya abis itu. Nah, terus kalau misalnya gue pengen beli sesuatu nih gitu, gue pengen tahu dari lo, ketika lo pengen beli sesuatu, apa yang lo tanyakan gitu? Karena buat gue si delaying tuh ternyata nggak ngaruh banget. Jadi gue sekarang kalau misalnya gue pengen sesuatu tuh gue tahan dulu bentar. Tahan 1 atau 2 hari, gue bener-bener pengen nggak? Kalau gue masih mikirin, berarti gue bener-bener membutuhkan atau pengen hal itu gitu. Gue juga bukan tipe yang menghukum diri nggak boleh sama sekali. Sometimes gue, ini atas nama healing aku beli, tapi itu nggak baik ya untuk dicontoh. Tapi apa satu hal yang maksudnya kalau misalnya lo pengen membeli sesuatu, apa yang lo pertanyakan kepada diri sendiri? Sama sih kayak lo, jadi gue bisa tunda
pembeliannya, delay. Gue juga akan ya utilize the system yang gue udah bangun tadi. Sistem dalam arti budgeting dan ada pasangan yang juga melek keuangan. Jadi kalau mau check out ya udah taruh dulu di keranjang. Terus pasti kan ntar malam istri review lihat gitu. Oh, kok ada ini item baru? Apa nih di dalam kartu? Apa nih gitu. Jadi kan pasti ada percakapan yang akhirnya check and balance. Oh enggak, kamu nggak perlu beli karena ini atau ya udah boleh beli karena gini. Jadi oh ya mungkin satu hal yang gue juga percaya, ada kata-kata absolute power corrupts absolutely. Orang sering bilang ini tentang politician atau tentang government, tapi sebenarnya ini juga tentang gimana kita ngelola uang. Kalau kita punya absolute power over our finance, kita nggak punya seseorang atau sistem yang bisa check and balance, yang bisa ngeliatin kita, yang bisa make sure kita tuh responsible with our money or not. Jadinya kita nggak ada, jadinya kita ya sebebas-bebasnya gitu. Dan akhirnya malah jatuh ke pencobaan yang tidak gitu. Jadi kalau in my case, I think with money, I think I really need to have a partner yang bisa open dan bisa remind me kalau udah kebablasan atau gimana. So I really believe in open communication about money between spouses sih. Gitu. Oke, jadi penting banget ya mencari partner yang tepat ya. Iya, itu juga sih ujung-ujungnya. Oke. Kalau belum ketemu partner hidup, bisnis partner guys. Oke, bisa. Ya? Oke. Setelah melewati si frugal living dan mencapai FIRE itu, apa makna terbesar yang lo temukan di luar uang? Oke, pertanyaan susah. Boleh dijawab dalam esai 5.000 kata. Iya. Di luar uang, mungkin tadi ya. Jadi gue sadar nih bahwa gue tadinya pikir bahwa ya udah FIRE is a goal. Begitu goalnya tercapai, gue kehilangan garis finishnya udah selesai. Iya. Jadi gue berarti lo cukup kompetitif ya sebenarnya? Sebenarnya iya. Sebenarnya gue kalau ditaruh di corporate environment yang ada saingannya, ada target, seru tuh buat lo. It works. Buat gue works. Tapi juga gue sadar jarak dengan keluarga jadi jauh, waktu sama anak jadi berkurang gitu kan. Nah, sekarang justru challenge-nya setelah di luar corporate environment, kan tugas utamanya membersamai anak nih. Membersamai anak kan nggak ada KPI-nya, nggak tahu dia jadi lebih baik atau lebih buruk, gitu yang kita bisa lihat. Itu kayak investment yang nggak tahu kapan bakal balik juga kan. Betul, dan is it right to see it as an investment? Gitu nggak kan mungkin jadi juga. Ya mungkin di luar uang mungkin itu kali ya. Jadi gimana belajar, gimana menghapus definisi bahwa segala sesuatu dalam hidup nih harus ada angkanya yang terukur gitu. Because sometimes ya enggak juga. Enggak. Tapi hidup lo sekarang nih, apakah lebih tenang dibandingkan dulu? Iya dong. Jauh. Berarti bisa dibilang lo membeli ketenangan hidup lo. Bisa juga. Dengan ya tadi yang kita bahas soal gue ketemu Tuhan saat lihat Excel gitu, bersyukur saat lihat Excel. Nggak perlu ke gereja tuh ya. Lihat dari komputer di rumah ya masing-masing ya. Gitu. Oke, reflektif lah ya intinya apa yang sudah lo lewati, dan gue yakin memang itu bukan hal yang mudah untuk bisa dicapai gitu. That's why kita butuh melek banget, dan momen untuk confronting diri lo soal uang tuh kayaknya sekarang, nggak bisa ditunda-tunda gitu. Karena aku tuh sering mikir kayak besok deh gitu. Nanti deh kalau habis gajian angkanya agak lebih gede gitu. Di rekening. Lebih gampang dikelola ya. Asli. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi untuk orang-orang yang masih takut misalnya untuk hidup secara frugal gitu. Apa sih yang lo pengen sampaikan ke mereka? Apa sih yang menurut lo bisa menjadi pemantik untuk orang-orang mencoba gaya hidup ini? Iya, tapi gue secara sadar tahu sih bahwa ini nggak untuk semua orang gitu. Gue juga bikin konten FIRE dan segala macam. It's not so much about gue mau reach as many audience as possible. Tapi gue juga ya udah just documenting my journey sama pasangan. Iya. Lo tahu kalau masih ada sistem yang betul kita, ya? dan akan susah gitu untuk kalau nanti semua orang
Iya, karena by design habit-habit yang yang harus dilakukan ini kan tidak menarik gitu kan. Wah, budgeting, wah bikin laporan keuangan gitu kan. Jadi ini tuh YTTA gitu, yang tahu-tahu aja. Oh iya, iya. Kalau memang ini ya tapi buat kalian yang tertarik ya, buat kalian yang tertarik untuk explore better your finance gitu. Mikirnya nggak usah kejauhan, mikirnya nggak usah bilang aku juga mau fire by 33 kayak Kosem, kayak Ciklau. Mikirnya ya sesimpel aku mau lebih tahu kondisi keuanganku sekarang, itu aja dulu. Jadi aku mau lebih responsible with my finance. I want to know how much money I'm spending each month. I want to be able to answer. I want to be able to know correctly buku gue tuh pembukuan gue seperti apa, angkanya hitam atau merah gitu. Kalau merah kan berarti kartu kredit atau pinjol gitu. Ya mungkin kalau mulai dari situ aja. Iya. Jadi mulai dari pembukuan, pencatatan pengeluaran yang lebih rapi dulu aja. Oke, simple ya. Iya, Iya. simple tapi susah ya. untuk dilakukan. Simple tapi susah. Ini mengingatkan gue sebenarnya kayak beberapa orang kalau nanya, am I a good person gitu. By asking are you a good person, itu sebenarnya udah indikasi kalau you're a good person gitu kan. Sebenarnya lebih Ada kayak quote yang mirip. Parenting is only hard for good parents. Mirip kayak gitu. Iya ya. Kalau mikir gitu kan, aduh gue udah cukup. Sebenarnya udah cukup. Udah good enough. Lu tuh overthinking banget. Gitu. Bener sih, kadang kita butuh sadar dulu aja ya, Iya. sadar dulu dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, satu hal kalau gitu, sejak lepas dari hidup konsumtif, apa ya? Let me rephrase, dalam hidup yang serba cepat dan konsumtif, apa yang sebenarnya harus pertama kita lepasin dulu? Justru gue akan bilang begini, mungkin harus tahu tujuan kamu mau kemana. Jadi bukan melepaskan justru, tapi menetapkan kalau menurutku. Menurutku, apalagi di usia 20-an, di mana kita baru mulai punya uang, baru mulai asik-asiknya nih, ada olahraga seperti ini, ada hobi seperti ini. Nah, kita harus fokus dulu menetapkan tujuan kita tahun ini mau achieve apa gitu. Dan tujuan-tujuan ini di awal aku berkarir juga most of them is financially related. Jadi nggak apa-apa sebenarnya motivated by money. In the early days of your career. Jadi misalkan udah punya pacar, baru mulai kerja, oke, 3 tahun dari sekarang aku mau nikah, budgetnya berapa gitu. Mulai dari itu. Abis itu udah nikah, oke, sudah nikah, mungkin kita 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi mau punya rumah sendiri, mau punya apartemen sendiri, budgetnya berapa, dihitung, kemudian dikejar ke situ. Jadi justru bukan dilepas, tapi kita sadar bahwa kita nih Menuju. manusia yang daging gitu ya, flesh and bone. Kita punya kebutuhan untuk hidup di dunia ini, tapi harus punya harus tahu dengan jelas gitu. Kita maunya apa. Nah ini yang kadang kita go with the flow. Kadang kita tuh kayak karena si ini teman saya tinggal di sini. Karena teman saya begini saya ikut juga, karena si artis ini begini saya ikut juga. Iya. Jadi belajar untuk fokus sih, menurutku justru fokus sama tujuan yang mau dicapai, dan tujuan ini akan berubah terus as you evolve through life, dan ikutin aja terus gitu. Iya. Jadi memang setiap hari ada challenge baru ya. Betul, pastinya ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gue pengen tahu apa dampak merapikan diri secara finansial terhadap mind, body, and soul menurut lo? Menurut gue akan jauh lebih gampang untuk fokus ke hal-hal lain, mind, body, and soul, ketika keuangan udah rapi. Di usia 20-an gue bingung antara karir harus sesuai passion atau enggak. Gitu. Itu percakapan yang besar banget. Mungkin karena kita seangkatan, lu tahu juga 2011, 2012 tuh banyak percakapan around that yang bikin gue sangat insecure saat itu. Gue baru mulai karir, ya gue ada di field yang mungkin gue suka, tapi I don't like this 100%, should I resign? Karena ada yang bilang waktu itu, your job is not your career, you should be able to do the things you like, dan segala macam. Itu kan mind, body, and soul-nya orang corporate kan gitu kan. Nah, I find today,
pada saat itu keputusan gue adalah ya udah, karena gue datang dari keluarga yang nggak mampu-mampu amat, uang yang nggak banyak-banyak amat, ya udah passion ntar dulu. Iya. Passion ntar dulu, gue ikutin apa yang ada duitnya. Gitu. Setelah fast forward many years later, akhirnya gue temukan passion itu berubah-ubah. Passion itu evolve as you grow older, as you find new interesting things, dan passion itu akan lebih gampang di launch ketika lo udah punya financial backing yang sehat. Gitu. Sehat bukan lo harus jadi kaya raya dulu baru boleh punya passion, maksudnya bukan gitu, cuman responsible with your money gitu, responsible dengan orang-orang yang bergantung sama lo, punya istri, punya anak. Makannya bergizi nggak, rumahnya gimana, tempat tinggal gimana, itu aja dulu beres gitu. Itu aja diberesin dulu, baru nanti hal-hal passion itu bisa mengikuti di belakang. Dan sekarang ketika gue sudah ada di posisi yang financially secure, mengejar passion itu jadi lebih ya udah mudah, nyaman gitu. Bener sih. Ya mungkin nggak semua orang akan setuju, ada yang bilang kayak enggak harus kejar gitu. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Something to discuss in the comments below. Iya, itu dia ya. Gue dulu juga suka berpikiran passion itu overrated. Tapi pas gue udah nyampe di sini, gue merasa passion itu adalah sebuah hal yang gue loyal kepada gitu. Mungkin dulu ya gue akan mencari uang dan mengorbankan ini dan itu gitu. Tapi passion gue sebagai writer itu selalu melekat gitu dari zaman dulu gitu. Jadi itu yang gue loyal terus tuh lakukan with or without the money. Eventually ternyata uangnya yang ngikut gitu. Karena karena loyalty terhadap passion itu gitu. Jadi passion itu adalah menurut gue yang akan memanggil lo setiap kali untuk kembali ke hal yang lo suka gitu. Mungkin kalau lo harus put aside dulu, then it's okay gitu. Karena kan kompromi ya dengan kehidupan kita dan kebutuhan hidup gitu. Jadi ya I guess gue tercerahkan banget hari ini kalau gue harus mengkonfront diri gue secara finansial. Dan mungkin juga untuk Lightkeepers di luar sana, banyak yang perlu juga untuk sadar secara finansial untuk bisa memberikan diri kita, membelikan diri kita sebuah kebebasan itu. Dan I hope this conversation will ignite something in you dan membuat satu mungkin perubahan kecil gitu ya di dalam hidup yang artinya nanti juga akan berdampak besar kepada kehidupan kita. Dan I hope you find this discussion insightful. Thank you so much, Ko Sam, for the time dan semua ilmunya. Dan semoga aku bisa berhenti beli buku. Thank you for watching this episode. Pastinya kita akan kembali lagi di episode lainnya dengan hal-hal yang juga menarik dan memaknai hidup pastinya. So see you later. Bye-bye. Bye.